Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pengetahuan kuantitatif yang kedua. Oke, di soal pertama ini ada jenis soal nilai mutlak, sifat yang harus dipahami. Jadi kalau kita punya nilai mutlak dari fx, kemudian lambangnya kurang dari a, maka untuk penyederhanaannya kita bisa gunakan sifatnya, yaitu min a, terus lebih kecil dari fx, lebih kecil dari A. Nah, ini adalah sifat yang kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1. Berarti, kita bisa lihat A-nya itu di soal ini adalah angka 5. Kita gunakan sifatnya, jadi min 5 kurang dari fx-nya adalah yang tengah ya, 2x min y kurang dari positif 5. Nah, yang harus dipahami, yang di tengah ini harus diusahakan agar menjadi X saja. Nah, kalau kita lihat di soal, ini kan masih 2X min Y. Supaya menjadi X saja, maka min Y-nya harus dihapus. Nah, untuk menghapus, gunakan kebalikan. Jadi kalau awalnya min Y, supaya hilang min-nya, maka dirubah menjadi plus Y. Atau kita tambahkan semua ruas dengan plus Y. Jadi dari kiri min 5 plus Y. Kemudian 2x min Y plus Y. Nah, berarti kan Y-nya habis karena min Y plus Y nilainya adalah 0. Yang sebelah kanan juga sama, 5 plus Y. Nah, tadi konsepnya yang tengah harus X saja. Tapi ini masih 2x. Supaya X saja, maka 2-nya juga harus dihapus. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian, maka kita bagi dengan 2. Jadi ruas yang kiri kita bagi 2, kita punya min 5 plus Y per 2. Yang tengah ini menjadi X saja. Yang kanan 5 plus Y per 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Tapi kata soal hasil akhirnya adalah yang ini. Nah, lantas bagaimanakah solusi untuk nilai Y-nya? Prinsipnya kita tinggal nyamain apa yang kita hitung tadi dengan yang ada di soal. Pilih salah satunya saja, misal yang ruas sebelah kiri. Nah, untuk ruas yang sebelah kiri kan kita punya min 5 plus Y per 2 sama dengan, nah ini ya, sebelah kirinya adalah min 1. Nah, berarti min 2-nya, 2-nya pindahin, kali silang. Jadi min 1 kali 2, kita punya min 2. Kemudian untuk mendapatkan Y-nya, baru min 5-nya pindah, berubah jadi plus 5. Sehingga kita punya ya, min 2 plus 5, dapat Y-nya adalah positif 3. Oke, ini untuk jawaban yang nomor 1. Nah, untuk berikutnya, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, ini kan ada 2 variabel. Untuk menghilangkannya kan bisa dikali silang. Tapi kan kalau dikali silang, angkanya besar sekali. Nah, terus bagaimana? Coba kita akalin dengan menjumlahkan langsung angkanya. Berarti yang X-nya 2024 ditambah dengan 2025. Nah, kita punya ya, untuk X-nya dapat yaitu di angka 4049. Untuk Y-nya bagaimana? Sama. Ini langsung ditambah juga, jadi 2025 tambah 2024. Hasilnya juga 4049. Jangan lupa Y-nya. Kemudian 6074 ikut ditambah juga ya, jadi semua ruas ditambahkan dengan 6073. Totalnya dapat 12.147. Nah, coba kalau 12.147 dibagi dengan 449 itu bisa hasilnya dapat 3. Maka semua ruas dari ujung ke ujung ini kita bagi dengan 4049. Berarti kita punya X plus Y sama dengan 3. Nah, kita punya ya, untuk nilai dari X plus Y-nya adalah 3. Kita lihat yang diminta oleh soal. Yang diminta oleh soal adalah X kuadrat. Ini kita batasi dulu tadi yang nomor 1-nya.
Ini yang nomor satunya kita pindah dulu. Nah, di sini. Nah, oke, untuk yang diminta di soal X plus Y kuadrat ini sudah ada, tapi yang X min Y kuadratnya belum ada. Lantas bagaimana? Sekarang kita coba dengan mengurangkan. Jadi 2024X kemudian ditambah 2025Y sama dengan 6074. Nah, bawahnya kan 2025X ditambah 2024Y sama dengan 6073. Nah, tadi kalau sudah ditambah, sekarang gantian giliran kita kurang. Kalau kita kurang, berarti ini kita punya ya 2024 dikurang 2025 jadi min 1X. Terus yang Y-nya ini plus 1Y, kemudian 6074 dikurang 6073 dapat 1. Nah, ini masih belum sama ya karena X min Y, tapi ini min X plus Y. Ingat, tandanya bisa dirubah. Kalau bentuknya udah mirip tapi tandanya masih belum sama, maka semua tandanya dirubah. Jadi yang awalnya min X kita rubah menjadi plus X. Yang plus Y kita rubah menjadi min Y. Yang satu berubah jadi min 1. Nah, ini dapat sekarang X min Y-nya. Baru masukkan ke pertanyaan yang diminta di soal. Ini kan adalah X plus Y kuadrat dikali X min Y kuadrat. Berarti tinggal kita ganti ya. X plus Y tadi udah ada. Kita punya di angka 3. Pangkatkan 2. Terus X min Y kita punya min 1. Pangkatkan 2. Jadi 9 kali 1 tetap 9. Nah, untuk yang nomor 3. Sebuah lahan parkir berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajarnya adalah 20 dan juga 28 serta panjang sisi siku-sikunya adalah 15. Oke, berarti bentukannya kalau kita buat ya untuk bentukan dari trapesium siku-siku. Oke, di sini ada sisi sejajarnya, yaitu garis yang lurusnya 20 dan 28 serta sisi siku-siku. Nah, berarti ini ya 15. Di sekelilingnya akan dibuat pagar. Oke, dia minta keliling. Berarti kan secara nggak langsung kita cari dulu keliling dari trapesiumnya. Ingat, yang namanya keliling itu kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. Berarti 28 tambah 15 tambah 20. Nah, ini ada satu sisi yang belum diketahui. Jadi tadi ya, keliling itu jumlahkan semua sisi-sisinya. Gimana cara mencari satu sisi lagi yang belum diketahui? Kita bisa gunakan yang namanya garis bantu. Jadi tarik garis lurus. Ini 15 juga. Ini kan 20. Maka di depannya pasti sama 20. Awalnya 28. Sudah ada 20 di sini. Berarti 28 kurang 20. Sisanya tinggal 8. Oke, tinggal dilihat ya. Ini sebuah segitiga siku-siku. Bisa kita menggunakan yang namanya triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini digunakan untuk mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Di antaranya ada 3, 4, 5. Ada 5, 12, 13, ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17, terus ada lagi ya 20, 21, 29 dan seterusnya. Nah, penggunanya bagaimana? Kita lihat ini 8 sama 15 pada segitiga siku-sikunya. Ada nggak triple Pythagoras yang 8 sama 15? Kalau kita lihat, ini ada ya. 8, 15. Nah, kan ada satu angka yang masih kosong. Di triple Pythagoras pasangannya 8, 15
17. Berarti sisi yang masih kosong adalah 17. Berarti kita dapat ya lengkap semua panjang sisinya. Kalau sudah lengkap baru tambahkan. Nah, ini kita tambahkan sebagai rumus dari keliling trapesium. Berarti untuk kelilingnya kita punya di angka 80 meter. Kelilingnya sudah dapat, yang diminta di soal adalah berapa biayanya kalau 1 meternya 75.000. Berarti untuk harga tinggal kita kali ya, 80 meter dikali 75.000. Oke, kita kalikan. 80 kali 75 dapat 6 juta rupiah. Oke, ini untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 diketahui N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Berarti kita harus cari angka paling kecil yang habis dibagi 2, 3, sama 5. Berarti ini sama saja mencari FPB. Mencari KPK ya. Berarti cari kelipatan 2, 3, dan 5. Ingat, untuk 2 karena sudah angka prima, berarti langsung ditulis saja 2-nya. Terus karena 3 kan juga sudah angka prima, jadi sudah langsung bisa ditulis. 5 juga angka prima, berarti langsung ditulis 5-nya. Sehingga KPK-nya adalah hasil perkalian angka primanya. Atau bisa diingat kembali rumus yang ada di kelas 6 SD atau di materi pengetahuan kuantitatif 1 itu juga sama ya untuk mencari KPK. Nah, dari sini kita punya KPK-nya dapat di angka 30. Berarti dapat nilai N 30. Yang diminta di soal ada 2 nilai, yaitu nilai P dan nilai Q. Oke, kita coba cek untuk nilai P. Ini kan katanya 2N min 10. Berarti 2 kali N-nya tadi udah dapat 30. Dikurangkan 10. Berarti 60 dikurang 10, kita punya P-nya 50. Sedangkan Q-nya 30. Berarti P-nya lebih dari Q. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah tipe soal pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi gini, ini dia nggak minta benar atau salah, tapi yang diminta sekali lagi adalah pasti atau tidak. Jadi bukan benar atau salah ya, tapi pasti atau tidak. Nah, maksudnya gimana? Gini, di soal nomor 5 ini kan ada opsi A, B, C, D, dan E. Kita harus cek semua opsi, atau kita harus cek gini. Kita harus cek semua pernyataan. Pernyataan 1 dicek, pernyataan 2 juga dicek sendiri. Nah, di soal nomor 5 kita lihat yang diminta berapa luas dari sebuah persegi. Dia nanyain berapa luas persegi. Seperti yang kita ketahui, ingat kembali kalau kita mau mencari luas persegi, ini kan yang digunakan adalah rumusnya sisi kali sisi. Jadi kesimpulannya apa? Kita butuh berapa sisinya. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan pernyataan yang nomor 1, persegi tersebut memiliki panjang diagonal, yaitu 3/2. Nah, kalau menggunakan pernyataan nomor 1, kira-kira sisinya ketemu apa enggak? Nah, kan kalau kita mengetahui diagonal persegi, itu kan rumusnya adalah sisi akar 2. Diagonal perseginya udah ada, 3/2. Ini tadi kan dapat ya sisi akar 2. Nah, berarti kalau kejadiannya kayak pernyataan nomor 1, ini ketahuan panjang sisinya. Karena kan rumusnya sisi akar 2, diketahui 3/2. Nah, berarti sisinya adalah 3. Kalau sisinya 3, luasnya, ini nggak usah dihitung ya. Luasnya terjawab atau pasti. Nah, berarti menggunakan pernyataan nomor 1, nilainya terjawab atau bernilai benar ya. Nah, sekarang pernyataan 2 harus tetap dicek juga meskipun pernyataan 1 sudah benar. Oke, pernyataan 2 sekarang yang diminta yang diketahui adalah keliling.
Oke, kalau kita mau mencari keliling dari persegi, rumusannya ingat lagi, yaitu 4 kali sisi. Nah, kelilingnya udah ada di soal, yaitu 60. 60, ini 4-nya pindah, dibagi 4 sama dengan sisi. Nah, menggunakan pernyataan nomor 2, ternyata sisinya juga ketemu, yaitu 15. Kita nggak butuh sama pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Yang dibutuhkan kejawab atau enggak, pasti apa enggak. Nah, setelah kita lihat menggunakan pernyataan nomor 2, ternyata sisinya ketahuan, cuman 15. Artinya apa? Sisinya pasti 15. Jadi menggunakan pernyataan nomor 2 ini juga menjawab pertanyaan. Jadi nggak harus sama ya pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Yang penting pasti apa enggak, jadi masing-masing. Nah, sekarang kita lihat untuk PG-nya. Kalau untuk PG-nya, ini kan opsi A, ini digunakan ketika pernyataan 1-nya benar, tetapi pernyataan 2-nya salah atau nggak cukup. Opsi B, ini digunakan kebalikannya. Kalau pernyataan 1-nya nggak cukup, tetapi pernyataan 2-nya cukup atau pasti untuk menjawab. Nah, kemudian kalau opsi C ini digunakan ketika pernyataan 1 nggak bisa menjawab atau nggak pasti. Pernyataan 2 juga nggak pasti atau tidak bisa menjawab. Nah, kalau nggak bisa menjawab berarti kan kita gabung